Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai, kita bersolawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfira li ma madha wa tahfadhani fi ma baki. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfira li ma madha wa tahfadhani fi ma baki. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Al Habib Hashim wal Habib Qasim bin Yahya wal Habib Muhammad, dan juga para habaib yang lain, para alim ulama, wabil khusus Kiai Siraj Bilal, dan juga para hadirin hadirat, terutama sahibul bait. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia untuk melaksanakan satu peringatan yang disebut walimatus safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza arada ahadukum ila safarin falyuwaddi ikhwanahu fa innallaha ja'ilun fi du'aihim khaira. Kalau seandainya seseorang kalian mau melaksanakan perjalanan, maka hendaklah berpamitan kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya, karena doa daripada mereka itu ada kebaikan. Yang mau melaksanakan ibadah haji mendoakan yang belum melaksanakan ibadah haji, dan sebelumnya orang yang mau memberikan doa juga kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen membahas satu hadis saja di dalam kesempatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Islam dibentuk daripada 5 perkara. Kita sudah tahu bahwa Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat,
yang ketiga zakat, dan yang keempat di hadis ini adalah haji. Dan ini yang perlu kita bahas. Mungkin di antara kita ada yang belum melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu sebetulnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan tunggu-tunggu dan jangan tunda-tunda, sebab jangan sampai dia sebelum berangkat dicabut rohnya oleh Allah, dimatikan dia, dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi SAW mengatakan, man malaka zadan wa rahilatan thumma lam yahudz fala alaih an yamut insya'a yahudiyan aw insya'a nasraniyan. Siapa orang yang memiliki harta, perbekalan dia, kemudian juga mempunyai kendaraan, akan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Ini yang berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu umatnya Nabi Muhammad yang dia telah memiliki harta, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu langsung dengannya, ada perjalanan menuju ke tempat yang sangat mulia, yaitu Baitullah. Kita tahu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyiduna Ibrahim telah berumur 100 tahun, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membikin Ka'bah, yang saat itu umur Sayyiduna Ismail 36 tahun. Ketika telah membangun bangunan yang sangat istimewa tadi, bangunan itu hanyalah batu yang ditumpuk-tumpuk saja, akan tetapi batu itu telah dimuliakan oleh Allah. Telah berapa banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan para nabi seluruhnya telah memandang itu yang namanya Ka'bah. Orang yang telah mengeluarkan uang baik itu 40 juta atau lebih, dengan satu kali memandang Ka'bah itu sudah hilang. Karena memandang Ka'bah satu kali pahalanya sama dengan 1 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang satu kali Ka'bah pahalanya 1 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berusahalah untuk melaksanakan ibadah haji, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, memberikan apa yang telah dikeluarkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ibrahim ketika telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala membikin yang namanya Ka'bah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Beri pengumuman kepada manusia, wahai Ibrahim, untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangi dengan berjalan kaki dan juga berkendaraan onta yang kurus. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyiduna Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin saya akan memberikan pengumuman, suara saya tidak akan sampai. Allah Subhanahu wa taala bilang, alaikal adzan wa alainal ijabah. Kamu saja yang beri pengumuman wahai Ibrahim, aku yang akan menyampaikan kepada orang-orang. Sayyiduna Ibrahim pun naik ke atas magam, kemudian tinggi melebihi gunung, dan kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu bangunan, yaitu Ka'bah. Maka datangilah untuk melaksanakan ibadah haji. Siapapun orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, saat dipanggil oleh Sayyidina Ibrahim akan berkata labbaik Allahumma labbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang akan melaksanakan ibadah haji dan yang sudah melaksanakan ibadah haji,
itu adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Sayyidina Ibrahim dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, menentukan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah, dan haji kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak diam dulu sebentar ya? Ibu, bapak diam dulu sebentar. Sebentar saya. Ya. Orang berbicara ini yang dibawa adalah hadis Nabi. Kalau seandainya Nabi yang berbicara, para sahabat tidak ada satupun yang berani untuk berbicara, pasti menundukkan muka. Nah, saya adalah wakil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang namanya ulama, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang saya sampaikan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak menghormati kepada yang namanya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Anda tidak menghormati yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hormati orang yang berbicara. Jangan ketika pejabat didengarkan, tetapi ketika ada orang yang membaca hadis, dua hadis, ngobrol sana sini tidak jelas, lebih baik pulang. Guru saya Samatil Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Dartur Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau pernah mengatakan bahwa siapa orang yang ketika hadis dibacakan kemudian dia berbicara, maka dia bisa meninggal, tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Itu kata yang mulia. Jadi tolong dengarkan yang ada di tempat ini untuk mendengarkan sebentar apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat, dan saya tidak akan lama. Nanti ada pakar-pakar yang membahas masalah hadis atau masalah haji. Ada Habib Muhammad, ada Kiai Siraj yang memang ahli di dalam masalah haji. Kebetulan saya memang biasa ngajar, jadi saya akan membaca hadis atau juga membaca kalamnya para ulama yang insya Allah manfaat buat kehidupan ke akhirat. Karena kita saat ini mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Babun minal ilmi khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dengarkan sebentar, saya akan membacakan, saya singkat saja ini ya. Saya akan membacakan kalamnya Al-Imamul Ghazali yang tertulis di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu taala, ja'alallahu safar ilal haji mithalan lis-safar ilal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perginya kita melaksanakan ibadah haji ini perumpamaan kita menuju kepada akhirat. Fayambaghi laka an tastahdira inda kulli amalin min a'malis safar amran min umuril akhirah yuwazih wa yumathiluh. Maka hendaklah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di dalam segala amalnya harus menghadirkan hatinya. Kita datang ke Mekah jauh-jauh bukan untuk dicap sebagai seorang Pak Haji, tetapi kita datang ke tempat ini adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi jadi tamunya Allah nanti di sana. Karena tamu-tamu yang akan datang ke tempat ini adalah untuk dididik, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi tamu seorang pejabat, yang kita harus jaga adalah zahir kita. Tetapi yang kita jaga ketika kita menjadi tamunya Allah adalah hati kita. Hadirkan hati-hati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kita akan sampai ke tempat itu dan bisa melaksanakan dengan sempurna. Al-Quran sudah menjelaskan dua ayat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah kita melaksanakan ibadah haji, bukan karena manusia, bukan karena dipandang, bukan karena ini dan itu, tidak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji, berusahalah untuk belajar bagaimana cara untuk melaksanakan ibadah haji walaupun daripada niat dahulu. Niat, Pak, niatnya bagaimana, itu yang perlu kita usahakan pelajari. Berapa banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah haji, dia
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara niatnya. Mudah-mudahan saya ajarkan saja niatnya seperti niatnya orang-orang soleh. Iya, kalau siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji, niat melaksanakan ibadah haji seperti melaksanakannya haji orang-orang yang soleh, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatadzakkar inda wada'il ahli wal asab inda safar wada'ahum fi sakaratil maut. Kita diingatkan oleh Imamul Ghazali ketika kita mau melaksanakan perjalanan, kita harus berpamitan. Pamitan seseorang ketika mau melaksanakan ibadah haji diperumpamakan pamitan ketika dia mau menghembuskan nafas yang terakhir. Pamitan kepada keluarga kita, nasihati mereka agar mau melaksanakan ibadah, titip salam dan sebagainya. Itu yang harus dilaksanakan. Ketika seseorang mau melaksanakan ibadah haji, mungkin dia punya sangkut paut dengan siapapun, harus diurus dahulu. Jangan sampai kita berangkat masih punya hutang piutang yang belum terbayar dan kita belum mendapatkan ridho daripada orang yang menghutangi, itu menjadi masalah. Ketika kita berangkat, insya Allah kalau kita sudah meminta izin, berpamitan, perjalanan kita akan mendapatkan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min ahdiz zad li tariq ahduz zad li tariqil akhirah. Orang ketika mau melaksanakan ibadah haji, dia sudah mempersiapkan berbulan-bulan untuk melaksanakan perjalanan yang 40 hari saja. Ini adalah persiapan kita menuju akhirat yang tidak ada habisnya. Karena orang mau melaksanakan ibadah haji harus mempunyai perbekalan yang banyak. Bagaimana ketika kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak membawa amal maka kita akan menjadi hancur, menjadi rusak. Karena kita akan ditanya seluruh amal-amal kita, sedangkan amal kita kosong, maka akan menjadi hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Persiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka lebih kita mempersiapkan kita untuk menuju akhirat. Karena alam akhirat tidak akan bisa kembali, sedangkan orang haji masih bisa kembali. Kemudian wa min bu'di tariq wa khafis siba wal gutta fiha tadzakkar bu'di tariqil akhirah. Orang ketika mau melaksanakan perjalanan haji, dia merenungkan bagaimana perjalanan itu sangat jauh. Ada yang namanya rasa takut, baik itu di tengah perjalanan, ada yang namanya binatang buas dan sebagainya. Kalau perjalanannya tempo dulu, maka kita harus memikirkan bahwa yang namanya kehidupan akhirat tersebut ada yang namanya fitnah mungkar nakir, ada yang namanya azabil kubur. Persiapkan diri kita ketika akan ditanya malaikat mungkar dan nakir. Persiapkan diri kita, ada yang namanya azabul kubur. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Karena Nabi SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah di dalam dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang dalam bepergian. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita menjadi orang yang celaka. Kemudian wamil iltifafi fi thiyabil ikhram iltifaf bil akfan. Ketika kita mau melaksanakan ibadah haji di sana, kita harus memakai pakaian ikhram. Kita direnungkan, kita diingatkan bahwa pada suatu saat yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Harta yang begitu banyak, kapal mungkin yang banyak, sawah yang berhektar-hektar, tidak ada satupun yang kita bawa, kecuali yang kita bawa hanyalah kain kafan. Ketika kita berada di tempat itu, kita hanya memakai kain kafan, mengingatkan kita bahwa kita hanya yang kita bawa adalah kain kafan. Itu pun kita akan tinggalkan, kemudian yang kita akan bawa adalah amal kita. Beruntung orang-orang yang mempunyai amal yang begitu banyak. Karena orang yang mempunyai amal yang banyak, insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sa'yi baina Safa wal Marwa ataraddud baina katifayil mizan ayyihima tarjah. Nanti ibu-ibu yang mau melaksanakan ibadah haji, kita akan berjalan di antara Safa dan Marwah. Maka ini adalah peringatan kita bahwa pada suatu saat nanti akan
datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua mizan, mizan kebaikan dan mizan keburukan. Kita akan lari ke sana, lari ke situ terus untuk melihat apakah amal kita lebih banyak atau juga amal keburukan kita lebih banyak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kemudian wa minal mauqifil qiyamah, ketika kita melaksanakan ibadah haji yang paling besar adalah Arafah, al-hajju Arafah. Tanggal 9 kita berkumpul di Arafah. Bukan saja manusia yang berkumpul di tempat itu, dari bangsa jin, bangsa malaikat, semuanya berada di tempat itu. Jaga perasaan kita, tidak boleh suudzon kepada siapapun. Sebab ketika kita suudzon, bisa jadi kita batal seluruh ibadah haji kita. Ketika saya berada di Hadramut ingin melaksanakan ibadah haji, dinasehati oleh guru-guru saya. Apa yang beliau nasihati? Kalau kamu mau melaksanakan ibadah haji, jangan pernah suudzon kepada siapapun. Sebab ketika kita berangkat di sana, kita dapati orang-orang berbeda aliran dengan kita. Biarkan mereka ibadah semaunya mereka, silahkan. Karena yang menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Madhab di sana bercampur, semuanya ada di tempat itu. Ketika ada seseorang yang suudzon melaksanakan ibadah haji, sampai di sana dia melihat ada orang yang wudunya tidak benar. Mungkin dia karena punya ilmu melihat orang wudunya tidak sesuai, hatinya itu goncang. Kok orang jauh-jauh haji ibadah kok seperti ini, wudunya saja tidak benar. Subhanallah, baru saja terbersit di dalam hatinya suudzon kepada orang tersebut. Si orang tadi langsung menengok orang tua tadi kepada pemuda tadi dan mengatakan, "Nak, kamu diingetin sama guru kamu ketika mau berangkat ke tempat ini jangan suudzon. Kenapa kamu suudzon kepada saya?" Subhanallah, orang tua itu sudah tahu apa yang dinasehati gurunya kepada anak tersebut. Padahal waktu diberi nasihat itu tidak ada satupun orang yang tahu. Berarti ini adalah orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam ghaib. Kita juga tidak boleh di sana untuk merendahkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Ka'bah itu adalah batu yang ditumpuk tapi mempunyai keagungan yang besar. Memandang Ka'bah kemudian kita berdoa, itu Masya Allah. Kemudian di situ ada multazam, kemudian ada yang namanya Hajar Aswad, tempat-tempat ijabah, doa banyak di tempat itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dari Jakarta kebetulan di Kebun Nanas, ini cerita beneran Pak. Ketika dia mau mencium Hajar Aswad, dia sampai terucap daripada mulutnya, kok kayak WC katanya. Dia berpikir seperti itu, kok kayak WC ya katanya. Subhanallah, baru saja dia mengucapkan hal demikian, tercium daripada hidungnya itu bau yang tidak enak. Kemana-mana dia pergi baunya bau tidak enak. Sampai kalau dia ngobrol sama orang, kamu kentut ya? Enggak, kok baunya tidak enak. Terus seperti itu sampai dia pulang ke Indonesia, itu baunya terciumnya tidak enak terus. Dia datang ke setiap dokter bertanya tentang penyakitnya, tidak ada satupun yang memberikan solusi. Akhirnya datang kepada satu habaib kebetulan di Kebun Nanas, mungkin kamu punya kesalahan ketika melaksanakan ibadah haji. Oh iya katanya, betul. Akhirnya sudah, kamu berangkat saja lagi ke sana, kamu bertobat ke sana, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan penyakit kamu. Begitu setelah kembali ke sana, alhamdulillah. Ini tahun-tahun dulu Pak, haji yang 1 tahun bisa selesai. Nah kalau sekarang kita sekarang kita baunya kayak gitu, 10 tahun lagi baru berangkat, masya Allah, tersiksa banget kita kan. Ya, jadi jangan pernah suudzon ketika kita mau melaksanakan ibadah haji. Hati, sebab orang kalau melaksanakan ibadah haji tanya kepada yang sudah melaksanakan ibadah haji, apalagi yang hajinya plus, wah bangga-banggaan, baru datang saja sudah ngomong kapal saya 10, iya, rumah saya 16, hektaran sawahnya diceritakan. Ini nggak ada ibadah Bu, nggak ada ibadah, cerita ke sana sini tentang kekayaannya dia, berbangga-bangga, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita mau berangkat ke tempat itu harus berusaha merendahkan diri, sebab orang yang merendahkan diri justru diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Harus merendahkan diri. Nabi SAW ketika beliau berangkat melaksanakan ibadah haji,
Beliau mempunyai kendaraan yang gotifahnya, permadaninya itu hanya 4 dirham saja, mungkin berapa ribu saja. Beliau tunduk, beliau rendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal siapa beliau? Itulah kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, tinggalkan kemewahan-kemewahan yang ada, tutup mulut kita kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hajinya akan menjadi haji mabrur. Tidak perlu kita ceritakan tentang pangkat saya siapa, saya ini presidenkah, tidak perlu. Kita harus merendahkan diri di tempat itu, karena orang-orang yang merendahkan diri insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat itu ada yang namanya Arafah. Kita berada di tempat itu. Tidak ada satu manusia kecuali insya Allah diampuni dosanya oleh Allah kalau seandainya dia berniat, bahkan ketika dia suudzon saja dosanya tidak diampuni. Ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Jadi husnudzon saja, husnudzon saja. Sebab kita menceritakan satu cerita, ada seseorang wali min auliyaillah, dia telah melaksanakan ibadah haji 30 kali, Pak. Ketika 33 kali dia, ketika akhir daripada hajinya, dia berkata di Arafah, ya Allah, saya telah haji 33 kali. Yang pertama haji buat saya, yang kedua haji buat ibu saya, yang ketiga haji buat bapak saya, dan yang ke-30 saya hadiahkan pahalanya kepada orang yang tidak diterima hajinya. Subhanallah, dia ini orang baik banget. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada orang tersebut di dalam mimpi dengan malaikat yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang-orang yang berada di dalam Arafah 2000 tahun sebelum diciptakan itu yang namanya Arafah. Jadi Masya Allah banget, Mbak. Berusahalah untuk mengumpulkan harta kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jangan Anda katakan bahwa Anda tidak punya duit padahal rumah 2. Jangan Anda katakan bahwa Anda tidak punya untuk melaksanakan ibadah haji padahal masih ada sawah yang bisa dijual. Itu tidak berlaku di dalam akhirat nanti ketika Anda memberikan udzur kepada Allah. Sebab apa? Sebab yang namanya orang tidak dikatakan mampu itu kalau dia berangkat, ya, itu tidak ada yang ditinggalkan untuk di rumahnya. Jadi orang yang berangkat tetapi masih ada ditinggalkan, masih ada rumah, itu masih dikatakan mampu. Itu harus diusahakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Saya bukan ceramah, saya di sini taklim, karena menyuruh saya untuk membaca kitab agar mendapatkan barokah yang ada di tempat ini. Nanti masalah ceramah ada ahlinya, ya Kiai Haji Surat Bilal, ya sama Habib Muhammad mungkin, ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya. Tolong diingat-ingat bahwa melaksanakan ibadah haji adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu pun bagi yang mampu. Dan siapapun yang melaksanakan ibadah haji berarti dia telah diundang oleh Allah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan di sana insya Allah akan gampang dan mudah. Dan saya juga menitipkan Bu untuk memberikan salam, bukan saja untuk saya, tetapi saya wakilkan untuk semua yang hadir di tempat ini, memberikan salam untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doakan agar yang hadir di tempat ini semuanya bisa melaksanakan ibadah haji, dan siapapun yang melaksanakan ibadah haji insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan haji yang mabrur. Saya pengen sebetulnya banyak lagi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah haji, tentang doa-doa ijabah, itu Masya Allah banget ya, tetapi karena memang penceramahnya juga ada 3, jadi saya tidak bisa panjang lebar. Tolong usahakan Bapak yang hadir untuk bisa melaksanakan ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna, dan berdoalah di sana dengan baik. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.